Di bawah langit mendung keraton Kartasura, seorang bocah laki-laki berdiri menatap gerbang megah yang perlahan terasa asing baginya. Raden Mas Said, putra dari Pangeran Arya Mangkunegara, tidak pernah menyangka bahwa garis darah bangsawannya justru akan membawanya ke dalam pusaran penderitaan. Ayahandanya, sang pangeran yang jujur, dibuang oleh kelicikan Belanda ke tanah pengasingan di Sri Lanka. Kehilangan itu meninggalkan lubang besar di hati Said kecil yang masih membutuhkan pelukan seorang ayah. Kehidupan di dalam tembok keraton berubah menjadi medan pertempuran tanpa pedang bagi Said. Ia sering mendapat hinaan dan perlakuan tidak adil dari para bangsawan yang lebih memilih menjilat pada kompeni daripada menjaga kehormatan bangsa sendiri. Setiap hari, ia menyaksikan bagaimana kekuasaan dicemarkan oleh kepentingan pribadi dan ketakutan kepada penjajah. Meskipun masih muda, kobaran api kegelisahan mulai menyulut jiwanya yang tenang namun tajam. Said menyadari bahwa gelar bangsawan yang ia sandang tidak lebih dari sekadar hiasan jika rakyat di luar tembok keraton hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Ia sering menyelinap keluar untuk melihat kehidupan nyata di pasar dan desa-desa sekitar Kartasura. Di sana, ia mendengar keluh kesah para petani yang tanahnya diperas oleh pajak yang tidak masuk akal. Hati Said teriris melihat ketimpangan yang begitu nyata di depan matanya sendiri. Puncak dari kegelisahannya terjadi saat ia menyadari bahwa istana tidak lagi menjadi pelindung bagi rakyatnya, melainkan menjadi sekutu bagi penindas. Ia melihat para serdadu Belanda berjalan angkuh di koridor keraton seolah-olah mereka adalah pemilik sah tanah Jawa. Kemarahan Said membuncah, namun ia tahu bahwa amarah tanpa strategi hanyalah tindakan bunuh diri yang sia-sia. Ia harus menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, Said bersumpah pada dirinya sendiri untuk merebut kembali kehormatan keluarganya dan kemerdekaan rakyatnya. Ia meninggalkan pakaian kebesarannya dan hanya membawa tekad yang bulat untuk mencari keadilan di luar sana. Dengan langkah pasti, ia keluar dari gerbang Kartasura, memulai perjalanan panjang yang akan mengubah sejarah tanah Jawa selamanya. Inilah awal dari lahirnya sang legenda yang ditakuti oleh lawan. Langkah kaki Raden Mas Said membawanya jauh ke dalam hutan-hutan lebat di wilayah Sukowati. Ia tidak lagi dikenal sebagai pangeran yang dimanjakan, melainkan sebagai seorang pengembara yang mencari jati diri dan kekuatan. Di dalam hutan, ia belajar tentang arti bertahan hidup yang sesungguhnya dengan hanya mengandalkan alam. Tidur di bawah pohon besar dan minum dari mata air pegunungan menjadi kesehariannya yang penuh dengan keprihatinan. Selama masa pengembaraan ini, Said bertemu dengan banyak rakyat jelata yang melarikan diri dari kekejaman pajak Belanda. Dari mereka, ia belajar tentang kesetiaan yang tulus dan semangat yang tidak pernah padam meski dihimpit kesulitan. Said mulai mengumpulkan para pengikut yang memiliki keresahan yang sama, membentuk kelompok kecil yang solid. Mereka melihat pada diri Said sosok pemimpin yang bukan hanya memerintah, tetapi juga merasakan penderitaan mereka secara langsung. Latihan fisik dan olah batin menjadi rutinitas harian yang tidak pernah ia lewatkan di bawah bimbingan para guru spiritual di pedalaman. Ia mengasah kemampuannya dalam seni bela diri pencak silat dan strategi perang gerilya yang efektif. Said tahu bahwa ia tidak bisa melawan Belanda dengan pasukan besar dalam pertempuran terbuka yang konvensional. Ia harus menggunakan kecerdikan, kecepatan, dan pemanfaatan medan yang ia kuasai sepenuhnya bersama para pengikutnya. Nama Raden Mas Said mulai terdengar samar di telinga para penguasa Kartasura sebagai ancaman baru yang tumbuh dari bawah. Namun, Said tetap rendah hati dan terus membangun kekuatan dari desa ke desa secara rahasia. Ia mengajarkan para pengikutnya bahwa perjuangan ini bukan demi kekuasaan pribadi, melainkan untuk menegakkan keadilan yang telah lama hilang. Semangat ini menyebar seperti api di rumput kering, menarik minat banyak pemuda untuk bergabung. Di tengah kesunyian hutan Nglaroh, Said mendirikan basis pertahanan pertamanya yang strategis dan sulit ditembus. Tempat ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penindasan yang dilakukan oleh Belanda dan sekutunya. Di sini pula, Said merumuskan prinsip-prinsip perjuangan yang nantinya akan dikenal sebagai filosofi hidup yang agung. Ia tidak lagi sekadar seorang pangeran yang terbuam, melainkan seorang panglima perang yang lahir dari rahim rakyat jelata. Di sebuah tempat bernama Nglaroh, Raden Mas Said mengumpulkan seluruh pengikut setianya dalam sebuah upacara yang sakral. Di bawah pohon beringin yang kokoh,
ia berdiri dengan gagah dan menyampaikan visi besarnya tentang kemerdekaan. Suaranya menggelegar, menembus rimbunnya hutan dan membakar semangat setiap orang yang mendengarnya. Ia menyatakan bahwa hari ini adalah titik balik perjuangan mereka untuk merebut kembali tanah air dari tangan penjajah. Ia kemudian merumuskan sebuah sumpah suci yang dikenal dengan Tiji Tibeh, singkatan dari mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Sumpah ini bermakna mendalam. Jika satu orang mati, semua merasa mati, dan jika satu orang sejahtera, semua harus sejahtera. Prinsip kesetaraan dan kebersamaan inilah yang menjadi pondasi kuat bagi pasukannya untuk bergerak sebagai satu kesatuan. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat dalam perjuangan suci ini. Sumpah tersebut disambut dengan teriakan penuh semangat dari ratusan pengikutnya yang kini merasa memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka bersedia mengorbankan nyawa demi impian besar yang ditawarkan oleh Raden Mas Said. Kebersamaan ini menciptakan ikatan batin yang sangat kuat, yang mustahil dipatahkan oleh kekuatan militer manapun. Said tersenyum melihat nyala api di mata pasukannya, sebuah tanda bahwa perjuangan ini akan terus membara. Sejak hari itu, pasukan Nglaroh mulai melakukan gerakan-gerakan kecil yang tak terduga untuk mengganggu jalur logistik Belanda. Mereka menyerang dengan cepat dan menghilang ke dalam hutan sebelum musuh sempat menyadari apa yang terjadi. Taktik ini sangat efektif dalam menciptakan ketakutan di hati para serdadu Belanda yang terbiasa dengan perang terbuka. Said memimpin langsung setiap serangan, membuktikan keberaniannya di garis depan pertempuran. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini membuat nama Raden Mas Said semakin harum di kalangan rakyat jelata yang merindukan pembebas. Banyak orang mulai menyebutnya sebagai pahlawan yang dikirim oleh Tuhan untuk mengakhiri penderitaan mereka. Namun, bagi Said, ini barulah permulaan dari sebuah perang besar yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Ia tahu bahwa musuh yang sebenarnya jauh lebih kuat dan licik daripada yang terlihat saat ini. Raden Mas Said memahami bahwa jumlah pasukannya tidak akan pernah menyamai jumlah serdadu Belanda yang didukung senjata modern. Oleh karena itu, ia mengembangkan taktik gerilya yang sangat unik dan mematikan di medan yang sulit. Ia memanfaatkan kegelapan malam dan kabut pagi untuk melakukan serangan mendadak ke pos-pos pertahanan musuh. Kecepatan adalah kunci utamanya, di mana mereka muncul seperti hantu dan menghilang seperti asap. Setiap prajurit dalam pasukannya dilatih untuk menguasai medan hutan, rawa, dan perbukitan dengan sangat sempurna. Mereka mampu bergerak tanpa suara dan menggunakan alam sebagai tameng serta senjata yang mematikan. Said juga menanamkan intelijen yang kuat di setiap desa agar informasi mengenai pergerakan musuh selalu sampai ke tangannya dengan cepat. Informasi adalah senjata terkuatnya dalam memenangkan setiap pertempuran yang tampaknya mustahil. Taktik ini membuat Belanda merasa frustrasi karena mereka seperti melawan musuh yang tidak terlihat namun selalu ada. Setiap kali mereka mencoba mengejar pasukan Said ke dalam hutan, mereka justru terjebak dalam jebakan-jebakan mematikan yang telah disiapkan. Moral para serdadu Belanda mulai merosot karena mereka merasa tidak aman bahkan di dalam benteng mereka sendiri. Said telah berhasil menciptakan teror psikologis yang sangat efektif bagi lawannya. Dalam setiap kemenangannya, Said tidak pernah mengambil rampasan perang untuk kepentingan dirinya sendiri secara pribadi. Semua hasil rampasan dibagikan kembali kepada rakyat dan digunakan untuk memperkuat persenjataan serta logistik pasukan. Hal ini membuat dukungan rakyat semakin meluas dan tak terbendung di seluruh wilayah Sukowati dan sekitarnya. Rakyat menjadi mata dan telinga bagi pasukan Said, melindungi mereka dari pengkhianatan. Kepemimpinan Said yang karismatik membuat pasukannya sangat disiplin dan patuh pada setiap perintahnya yang bijaksana. Ia sering turun langsung untuk memeriksa kondisi prajuritnya dan memberikan motivasi di sela-sela latihan yang berat. Said bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang ayah dan saudara bagi seluruh pengikutnya yang setia. Kedekatan inilah yang membuat pasukannya memiliki loyalitas tanpa batas yang sangat mengerikan bagi musuh. Ketenaran Raden Mas Said mencapai puncaknya ketika ia berhasil memenangkan rentetan pertempuran besar melawan pasukan gabungan Belanda dan keraton. Karena kecepatannya dalam menyerang dan ketepatannya dalam menghabisi musuh, ia mulai dijuluki sebagai Pangeran Samber Nyawa. Nama itu berarti Pangeran Pemetik Nyawa, sebuah gelar yang mencerminkan betapa mematikannya ia di medan perang. Setiap kali nama Samber Nyawa disebut,
nyali para serdadu Belanda akan langsung menciut. Julukan ini bukan sekadar gelar kosong, melainkan hasil dari keberaniannya yang luar biasa dalam setiap kontak senjata. Konon, dalam sebuah pertempuran, ia mampu menembus barisan depan musuh hanya dengan segelintir pengawal dan mengacaukan formasi lawan. Kehadirannya di medan perang selalu memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi pasukannya sendiri. Sambernyawa telah menjadi simbol kemenangan yang hidup bagi perjuangan rakyat Jawa kala itu. Belanda mulai menyadari bahwa Raden Mas Said bukan sekadar pemberontak biasa, melainkan ancaman serius bagi eksistensi mereka di tanah Jawa. Mereka mulai menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkapnya, baik hidup maupun mati. Namun, tidak ada satupun rakyat yang tergiur oleh tawaran emas tersebut karena kecintaan mereka kepada sang pangeran. Kesetiaan rakyat adalah benteng terkuat yang melindungi Sambernyawa dari segala macam tipu muslihat. Di sisi lain, kehidupan pribadi Said tetaplah sederhana meski ia telah memiliki pengaruh yang sangat besar. Ia tetap tinggal di barak-barak sederhana dan makan makanan yang sama dengan para prajurit jelatannya. Kesederhanaan ini justru menambah kewibawaannya di mata para pendukungnya dan rakyat yang melihatnya. Ia adalah pemimpin yang benar-benar berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mencintai rakyatnya. Kehebatan Pangeran Sambernyawa juga didukung oleh para panglima perang handal yang sangat loyal kepadanya sejak awal. Mereka adalah orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan tempur tinggi dan kecerdasan strategi yang mumpuni. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah kekuatan yang sangat disegani di seluruh penjuru tanah Jawa saat itu. Perlawanan ini kini bukan lagi sekadar gerilya kecil, melainkan perang besar yang sistematis dan terencana. Salah satu pertempuran yang paling heroik dan menentukan terjadi di lebatnya hutan Sitakepel yang angker. Belanda mengerahkan pasukan besar dengan persenjataan meriam lengkap untuk mengepung dan menghancurkan basis pertahanan Sambernyawa. Mereka yakin bahwa dengan kekuatan penuh, mereka bisa mengakhiri pemberontakan ini dalam waktu yang sangat singkat. Namun, mereka lupa bahwa Sambernyawa adalah penguasa rimba yang mengenal setiap jengkal tanahnya. Sambernyawa dengan cerdik membiarkan pasukan Belanda masuk jauh ke dalam hutan yang medannya sangat sempit dan berawa. Saat posisi musuh sudah terjepit dan sulit untuk bermanuver, ia memerintahkan serangan serentak dari segala arah yang tak terduga. Pepohonan seolah-olah hidup dan menyerang para serdadu yang kebingungan mencari arah pelarian. Suara teriakan perang pasukan Sambernyawa menggema, meruntuhkan mental lawan seketika. Dalam pertempuran ini, senjata api Belanda tidak banyak berguna karena jarak pandang yang sangat terbatas dan rimbunnya semak belukar. Pasukan Sambernyawa menggunakan keris, tombak, dan panah dengan sangat efisien dalam pertempuran jarak dekat yang brutal. Sambernyawa sendiri terlihat memimpin serangan dengan kuda putihnya, menebas setiap musuh yang menghalangi jalannya dengan sangat tangkas. Darah membanjiri lantai hutan dalam sebuah drama peperangan yang sangat mengerikan. Kekalahan telak diderita oleh pihak Belanda di hutan Sitakepel, memaksa mereka mundur dengan sisa pasukan yang kocar-kacir. Kemenangan ini memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi perjuangan Pangeran Sambernyawa ke depannya. Banyak persenjataan modern Belanda yang berhasil dirampas dan kemudian digunakan untuk memperkuat persenjataan pasukan gerilya. Nama Sambernyawa semakin menggetarkan tembok-tembok benteng kompeni di kota-kota besar. Kemenangan di Sitakepel juga membuktikan bahwa strategi gerilya Sambernyawa jauh lebih unggul dibandingkan taktik perang Eropa yang kaku. Dunia internasional, melalui catatan-catatan para pedagang, mulai mendengar tentang sosok pangeran pemberani ini. Namun, Sambernyawa tidak lantas berpuas diri karena ia tahu Belanda akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk berpindah basis dan menyiapkan strategi baru. Perjuangan Pangeran Sambernyawa tidak selalu berjalan mulus karena ia harus berhadapan dengan intrik politik yang sangat rumit. Ia sempat menjalin aliansi dengan Pangeran Mangkubumi untuk bersama-sama melawan Belanda yang semakin semena-mena. Kekuatan gabungan kedua pangeran ini sempat membuat posisi Belanda di Jawa benar-benar terancam runtuh. Namun, di dalam setiap aliansi besar, benih-benih kecurigaan dan ambisi pribadi seringkali muncul ke permukaan. Belanda, yang mahir dalam politik divide et impera, mulai menjalankan siasat untuk memecah belah persatuan kedua tokoh besar tersebut. Mereka menyebarkan desas-desus dan tawaran-tawaran menggiurkan yang menguji kesetiaan para pemimpin perjuangan.
Sambernyawa yang memiliki prinsip teguh tetap pada pendiriannya untuk tidak berkompromi dengan penjajah dalam bentuk apapun. Namun, dinamika di sekitar aliansi tersebut perlahan mulai mendingin dan penuh dengan ketegangan yang tersembunyi. Terjadilah perpecahan yang sangat disayangkan ketika Pangeran Mangkubumi akhirnya memilih jalan diplomasi dengan pihak Belanda melalui Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, tanpa melibatkan Sambernyawa. Merasa dikhianati dan ditinggalkan, Sambernyawa berdiri tegak sebagai satu-satunya kekuatan yang tetap konsisten melawan penjajahan secara total. Ia tidak gentar meski kini harus menghadapi tiga kekuatan sekaligus, Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta. Momen ini adalah masa yang paling berat bagi Pangeran Sambernyawa karena ia merasa berjuang sendirian di tengah kepungan musuh yang berlipat ganda. Namun, justru dalam kesendirian ini, jati dirinya sebagai pejuang sejati semakin teruji dan bersinar terang. Rakyat yang melihat konsistensinya justru semakin mengagumi dan merapatkan barisan di belakangnya tanpa ragu. Ia membuktikan bahwa perjuangannya bukan tentang mendapatkan tahta, melainkan tentang prinsip kemerdekaan yang hakiki. Luar biasa sekali ya perjalanan Pangeran Sambernyawa ini. Jika teman-teman menikmati kisah kepahlawanan ini dan ingin mendukung kami untuk terus menceritakan sejarah-sejarah hebat Nusantara, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar ya, menurut kalian apa sifat paling hebat dari Pangeran Sambernyawa yang patut kita tiru di zaman sekarang? Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang. Mari kita lanjut ke bagian yang lebih seru lagi. Setelah Perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa justru meningkatkan intensitas serangannya ke berbagai wilayah strategis musuh. Ia membuktikan bahwa meskipun tanpa sekutu besar, pasukannya tetap merupakan kekuatan yang sangat mematikan dan sulit ditaklukkan. Serangan-serangannya kini lebih terarah pada pos-pos ekonomi Belanda untuk melumpuhkan kekuatan finansial mereka. Ia menjadi momok yang selalu menghantui setiap rencana ekspansi kompeni di wilayah Jawa Tengah. Selama bertahun-tahun, Sambernyawa hidup dalam peperangan yang tiada henti, berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya. Ia tidak pernah menetap terlalu lama di satu tempat agar posisinya tidak mudah dideteksi oleh mata-mata musuh. Kehidupan yang keras ini justru membuat fisiknya semakin kuat dan intuisi perangnya semakin tajam seiring berjalannya waktu. Para pengikutnya pun kini telah bertransformasi menjadi prajurit-prajurit veteran yang sangat berpengalaman dalam bertempur. Meskipun dalam keadaan perang, Sambernyawa tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat di wilayah-wilayah yang ia kontrol secara gerilya. Ia mengatur sistem pertanian dan perdagangan kecil agar ekonomi rakyat tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat peperangan. Hal ini menciptakan sebuah negara dalam bayangan yang sangat solid dan mandiri di bawah kepemimpinannya yang bijaksana. Rakyat merasa lebih terlindungi di bawah kekuasaan Sambernyawa dibandingkan di bawah pemerintahan resmi yang tunduk pada Belanda. Belanda mulai merasa kelelahan baik secara fisik maupun finansial karena harus menghadapi perang gerilya yang berkepanjangan ini. Biaya perang yang sangat besar mulai menguras kas perusahaan dagang mereka dan menuai kritik di negeri asal mereka. Segala upaya militer yang mereka kerahkan seolah selalu menemui jalan buntu saat berhadapan dengan taktik Sambernyawa. Sang pemetik nyawa benar-benar menjalankan namanya dengan menghancurkan moral dan kekuatan musuh secara perlahan namun pasti. Keberanian Sambernyawa juga menginspirasi gerakan-gerakan perlawanan kecil lainnya di berbagai daerah untuk berani bersuara. Ia menjadi simbol harapan bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan jika dilawan dengan kesatuan hati. Semangat TGTB benar-benar teruji dalam masa-masa sulit ini, di mana solidaritas pasukan menjadi kunci utama kelangsungan hidup mereka. Sambernyawa telah menuliskan sejarah dengan darah dan keringatnya sendiri di bumi Sukowati. Suatu ketika, Sambernyawa merencanakan sebuah serangan besar yang akan selalu diingat dalam sejarah taktik militer tradisional. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang benteng pertahanan musuh di tengah malam buta saat badai hujan sedang mengamuk. Dalam kondisi yang sangat buruk tersebut, musuh mengira tidak akan ada serangan yang mungkin terjadi sehingga mereka sedikit lengah. Namun, bagi pasukan Sambernyawa, badai adalah kawan yang menyembunyikan langkah-langkah mereka yang gesit.
Mereka mendekati dinding benteng dengan membawa tangga-tangga kayu yang dibuat secara cepat dari pohon-pohon di sekitar lokasi. Tanpa suara, para prajurit pilihan memanjat dinding dan melumpuhkan penjaga menara satu persatu dengan sangat efisien. Ketika pintu gerbang berhasil dibuka dari dalam, ribuan pasukan lainnya menyerbu masuk dengan teriakan yang membelah kegelapan malam. Kekacauan seketika melanda isi benteng yang tidak siap menghadapi serangan secepat dan sekuat itu. Dalam pertempuran di dalam benteng, Sambernyawa menunjukkan kepiawaiannya menggunakan senjata api rampasan yang dikombinasikan dengan pedang tradisional. Ia bergerak di antara koridor-koridor benteng dengan sangat tenang namun mematikan, memberikan perintah yang jelas di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Musuh yang terjebak di dalam ruangan-ruangan sempit menjadi sasaran empuk bagi pasukan gerilya yang sudah terbiasa bertarung di ruang terbatas. Kemenangan mutlak berhasil diraih sebelum matahari terbit di ufuk timur. Keberhasilan merebut benteng tersebut tanpa banyak kehilangan nyawa di pihak sendiri, merupakan sebuah prestasi militer yang luar biasa hebat. Sambernyawa kemudian memerintahkan untuk membakar fasilitas militer yang ada dan membawa pergi semua logistik serta amunisi yang berguna. Ia tidak berniat menduduki benteng tersebut secara permanen karena tahu Belanda akan segera mengirim bantuan dalam jumlah besar. Baginya, tujuan utama adalah melemahkan kekuatan musuh dan memperkuat sumber daya pasukannya sendiri. Berita tentang jatuhnya benteng tersebut dalam satu malam menjadi pukulan telak bagi harga diri militer Belanda di tanah Jawa. Gubernur Jenderal Belanda mulai menyadari bahwa Sambernyawa bukanlah musuh yang bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata api saja. Perlu ada pendekatan lain yang lebih dalam untuk meredam singa yang sedang mengamuk di pedalaman ini. Namun, Sambernyawa tetap waspada dan tidak pernah percaya pada janji manis yang mungkin akan ditawarkan oleh musuhnya. Di balik kegarangannya di medan perang, Pangeran Sambernyawa adalah sosok yang sangat religius dan mendalami olah spiritual yang sangat dalam. Ia sering melakukan tapa brata di tempat-tempat sunyi untuk mencari petunjuk dari Sang Pencipta mengenai langkah perjuangannya. Baginya, kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik, melainkan juga soal restu dari alam semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketenangan batinnya inilah yang membuatnya selalu jernih dalam mengambil keputusan sulit di tengah tekanan perang. Ia mewajibkan para prajuritnya untuk tidak meninggalkan ibadah dan menjaga etika moral meskipun dalam kondisi peperangan yang sangat brutal. Penjarahan terhadap harta milik rakyat jelata dilarang keras dan pelakunya akan diberikan sanksi yang sangat berat oleh Sambernyawa sendiri. Prinsip ini menjaga agar pasukannya tetap memiliki kesucian niat dalam berjuang demi kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Inilah yang membedakan pasukannya dengan tentara bayaran atau perampok jalanan yang tidak memiliki prinsip. Konon, Sambernyawa memiliki beberapa pusaka sakti yang ia peroleh dari hasil laku prihatin dan warisan leluhur yang sangat ia muliakan. Pusaka-pusaka tersebut dianggap sebagai simbol perlindungan dan kekuatan yang menyertai setiap langkah kakinya di medan peperangan yang berbahaya. Namun, ia selalu mengingatkan pengikutnya bahwa kekuatan sejati tetap berasal dari iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bukan pada benda-benda semata. Kerendahan hati spiritualnya inilah yang membuat banyak ulama dan tokoh agama bersimpati pada perjuangannya. Sambernyawa juga sering berdiskusi dengan para bijak bestari tentang filosofi kepemimpinan dan masa depan tanah Jawa yang lebih adil dan makmur. Ia merumuskan ajaran-ajaran tentang kemandirian bangsa yang sangat maju melampaui pemikiran orang-orang pada zamannya yang masih sangat tradisional. Visi besarnya adalah menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang merdeka secara lahir maupun batin dari segala bentuk penjajahan manusia. Spiritualitas menjadi pondasi yang kokoh bagi seluruh visi politik dan militer yang ia bangun dengan penuh kesabaran. Kekuatan doa dan meditasi seringkali memberinya ketajaman insting yang menyelamatkannya dari berbagai upaya pembunuhan dan jebakan yang disiapkan musuh. Berkali-kali ia berhasil lolos dari kepungan rapat hanya karena ia mengikuti bisikan hatinya untuk mengambil jalur yang tidak terduga oleh siapapun. Para pengikutnya semakin percaya bahwa pemimpin mereka memang dilindungi oleh kekuatan gaib yang sangat besar dan sangat luar biasa. Keyakinan ini menambah daya gempur pasukan yang merasa dipimpin oleh sosok yang diberkati oleh Sang Pencipta. Belanda yang sudah merasa sangat terdesak akhirnya mulai mengubah strategi mereka dari konfrontasi militer menjadi tekanan diplomasi yang lebih halus.
Mereka mulai mengirim utusan-utusan untuk menawarkan perdamaian dengan syarat-syarat yang terlihat sangat menguntungkan bagi Pangeran Sambernyawa dan pasukannya. Tawaran-tawaran seperti gelar resmi, wilayah kekuasaan yang diakui, dan tunjangan hidup yang melimpah mulai disodorkan ke meja perundingan. Belanda berharap keinginan manusiawi akan kemewahan bisa melunakkan hati sang pejuang yang sangat teguh tersebut. Namun, Sambernyawa tidak semudah itu bisa dibujuk oleh iming-iming harta dan kekuasaan yang sifatnya hanyalah sementara dan menipu. Ia tahu bahwa setiap tawaran dari Belanda selalu memiliki maksud tersembunyi untuk melemahkan perlawanan rakyat secara perlahan-lahan dari dalam. Ia menuntut pengakuan kedaulatan yang penuh dan penghentian segala bentuk penindasan terhadap rakyat kecil sebagai syarat utama perdamaian. Diplomasi menjadi medan perang baru di mana kata-kata dan kecerdikan berpikir menjadi senjata utama yang sangat menentukan. Di sisi lain, kerabat-kerabatnya dari pihak keraton juga mulai mendekatinya untuk membujuknya agar segera menghentikan pemberontakan yang melelahkan tersebut. Mereka mengkhawatirkan stabilitas wilayah dan keselamatan nyawa Sambernyawa yang terus-menerus terancam oleh serbuan pasukan kompeni yang besar. Ada tekanan sosial yang besar bagi Sambernyawa untuk kembali ke pangkuan tradisi keraton yang lebih tenang dan sangat teratur. Namun, hatinya tetap terpaku pada janji yang telah ia ucapkan kepada rakyat jelata yang masih menderita. Perdebatan batin yang hebat dialami oleh Sambernyawa antara idealisme perjuangan dan realitas politik yang semakin menyudutkan posisinya secara perlahan. Ia menyadari bahwa perang yang berkepanjangan juga membawa penderitaan bagi rakyat yang tanahnya terus menjadi medan pertempuran yang tak berujung. Ia mulai berpikir bagaimana caranya mengakhiri konflik ini, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kemerdekaan yang selama ini ia perjuangkan. Ini adalah salah satu masa yang paling kritis dalam perjalanan hidup sang Pangeran Sambernyawa yang agung. Setiap pertemuan diplomasi ia hadapi dengan kepala tegak dan argumen-argumen yang sangat cerdas sehingga membuat para perunding Belanda merasa sangat segan. Ia tidak pernah mau merendahkan dirinya di hadapan penjajah, meskipun ia datang ke perundingan dengan pakaian perang yang sangat sederhana. Kewibawaannya yang alami membuat setiap orang di ruangan tersebut menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pemimpin besar. Sambernyawa membuktikan bahwa ia bukan hanya jago di medan perang, tetapi juga mahir dalam bernegosiasi. Setelah melalui proses perundingan yang sangat alot dan melelahkan selama berbulan-bulan, akhirnya tercapailah sebuah kesepakatan yang bersejarah. Pada tahun 1757, ditandatanganilah Perjanjian Salatiga yang melibatkan pihak Belanda, Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Sambernyawa sendiri. Perjanjian ini merupakan bentuk pengakuan resmi atas eksistensi dan kekuatan politik yang selama ini diperjuangkan oleh Sambernyawa dengan penuh darah. Dunia mulai melihat hasil nyata dari kegigihan seorang pejuang yang tidak pernah mau menyerah pada keadaan. Dalam perjanjian tersebut, Raden Mas Said secara resmi diakui sebagai seorang penguasa dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegarai. Ia diberikan wilayah kekuasaan yang otonom di bagian timur Surakarta, yang kemudian dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran yang mandiri. Meskipun wilayahnya tidak seluas dua kerajaan besar lainnya, namun Mangkunegaran memiliki kedaulatan yang sangat kuat dalam mengatur urusan internalnya. Ini adalah kemenangan diplomatik yang sangat besar bagi seorang mantan pemberontak gerilya. Sambernyawa menerima kesepakatan ini bukan karena ia menyerah pada Belanda, melainkan sebagai strategi untuk membangun kekuatan bangsa dari dalam sistem. Ia menyadari bahwa melalui wadah pemerintahan yang resmi, ia bisa memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih nyata bagi rakyatnya. Ia tetap mempertahankan jiwa prajuritnya dalam menjalankan roda pemerintahan yang baru saja ia bentuk dari nol. Mangkunegaran menjadi simbol perlawanan intelektual dan budaya yang sangat diperhitungkan di masa depan. Penandatanganan perjanjian ini disambut dengan perasaan campur aduk oleh para pengikut setianya yang sudah terbiasa hidup di dalam hutan belantara. Sebagian merasa lega karena perang akhirnya berakhir, namun sebagian lagi khawatir semangat perjuangan akan luntur oleh tembok-tembok istana yang megah. Sambernyawa meyakinkan mereka bahwa perjuangan belum selesai, hanya bentuk dan medan perangnya saja yang kini telah berubah menjadi lebih halus. Ia berjanji akan tetap menjadi pemimpin yang merakyat seperti saat mereka masih berada di hutan Nglaroh dahulu. Perjanjian Salatiga menandai berakhirnya periode gerilya yang panjang dan mulainya babak baru dalam sejarah kebudayaan Jawa yang sangat kaya.
Sambernyawa berhasil membuktikan bahwa dengan keteguhan prinsip, seseorang bisa memaksa penjajah untuk berlutut dan mengakui hak-hak kedaulatan sebuah bangsa. Ia tidak lagi dipandang sebagai pemberontak yang meresahkan, melainkan sebagai seorang negarawan ulung yang sangat dihormati. Inilah puncak dari perjalanan seorang pemuda yang dulu terbuang dari istananya sendiri. Sebagai pemimpin pertama Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa langsung tancap gas melakukan berbagai reformasi yang sangat revolusioner di wilayahnya. Ia membangun sistem militer yang modern namun tetap memiliki akar tradisional yang sangat kuat bagi rakyatnya. Pasukannya dilatih dengan disiplin tinggi dan menjadi salah satu kekuatan militer yang paling ditakuti di tanah Jawa saat itu. Ia tetap memegang prinsip bahwa sebuah bangsa harus kuat secara militer agar tidak mudah dihina oleh bangsa asing. Di bidang seni dan budaya, ia menciptakan berbagai tarian dan karya sastra yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan dan budi pekerti yang sangat luhur. Tari serimpi dan tarian keprajuritan lainnya ia ciptakan sebagai sarana untuk mendidik mental para pemuda agar memiliki jiwa ksatria yang tangguh. Mangkunegaran di bawah kepemimpinannya menjadi pusat kebudayaan yang sangat dinamis dan inovatif, berbeda dengan gaya keraton konvensional. Ia ingin rakyatnya tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga halus secara budi pekerti. Perekonomian rakyat menjadi prioritas utamanya dengan membuka lahan-lahan pertanian baru dan memperbaiki sistem irigasi yang sudah rusak akibat peperangan. Ia mendorong perdagangan lokal dan memberikan kemudahan bagi para pengrajin untuk mengembangkan usaha-usaha kecil mereka secara mandiri. Kesejahteraan rakyat di wilayah Mangkunegaran meningkat pesat dalam waktu yang relatif singkat, membuktikan kemampuan manajerial Sambernyawa yang sangat hebat. Ia adalah pemimpin yang benar-benar memikirkan urusan perut rakyatnya dengan sangat serius. Sambernyawa juga membangun kompleks Istana Mangkunegaran yang megah namun tetap memiliki nuansa keterbukaan bagi rakyat jelata yang ingin mengadu. Arsitektur bangunannya menggabungkan estetika Jawa yang dalam dengan fungsionalitas yang modern pada zaman tersebut di tanah Jawa. Di sana, ia sering mengadakan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan masukan-masukan mengenai jalannya pemerintahan. Transparansi dan kedekatan dengan rakyat tetap menjadi ciri khas utama kepemimpinannya yang sangat dicintai. Pendidikan bagi kaum bangsawan dan rakyat juga diperhatikan dengan mendirikan tempat-tempat belajar yang menekankan pada ilmu pengetahuan dan etika. Ia ingin melahirkan generasi penerus yang cerdas, berani, dan memiliki integritas moral yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Sambernyawa menyadari bahwa keberlangsungan sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya yang unggul. Inilah warisan jangka panjang yang ingin ia tinggalkan bagi tanah kelahirannya yang sangat ia cintai. Setelah bertahun-tahun memimpin dengan penuh kearifan, Pangeran Sambernyawa mulai menua, namun semangatnya tetap membara seperti saat ia masih muda. Ia telah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang kuat dan mandiri bagi Kadipaten Mangkunegaran yang ia cintai. Pengaruh pemikirannya merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa, mulai dari militer hingga seni budaya yang adiluhung. Ia telah bertransformasi dari seorang pejuang hutan menjadi seorang begawan yang sangat bijaksana. Salah satu warisan intelektualnya yang paling terkenal adalah prinsip Pancadharma, yang berisi nilai-nilai kewajiban seorang ksatria terhadap bangsa dan negaranya. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dan dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya sebagai panduan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Ia menekankan bahwa kehormatan seseorang tidak terletak pada gelarnya, melainkan pada besarnya pengabdian yang ia berikan kepada rakyat banyak. Ajaran ini menjadi ruh bagi keluarga besar Mangkunegaran hingga berabad-abad kemudian. Di masa tuanya, ia sering menghabiskan waktu dengan merenung dan menuliskan pengalaman hidupnya agar bisa menjadi pelajaran bagi anak cucunya. Ia tidak ingin kesalahan masa lalu terulang kembali dan berharap semangat persatuan tetap terjaga di antara saudara sebangsa. Meskipun tubuhnya sudah mulai lemah, sorot matanya masih menunjukkan ketajaman seorang panglima perang yang pernah menggetarkan musuh. Ia merasa tenang karena telah menjalankan misi hidupnya dengan penuh kejujuran dan keberanian. Kisah keberanian Pangeran Sambernyawa menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak di seluruh Nusantara, menginspirasi banyak pahlawan nasional di masa depan. Semangat perlawanannya terhadap penjajahan menjadi api yang tak kunjung padam dalam dada setiap orang yang merindukan kemerdekaan.
Ia membuktikan bahwa seorang individu yang memiliki tekad kuat bisa mengubah jalannya sejarah sebuah bangsa yang besar. Legenda Sambernyawa bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan energi yang terus mengalir dalam nadi bangsa. Hingga saat-saat terakhirnya, ia tetap menjadi sosok yang sederhana dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap hembusan napasnya. Ia tidak meminta kemewahan untuk pemakamannya, melainkan hanya ingin diingat sebagai seorang pelayan rakyat yang setia sampai akhir hayat. Kepergiannya nantinya akan ditangisi oleh ribuan rakyat yang merasa kehilangan sosok ayah dan pelindung sejati mereka. Namun, semangat TGTB akan tetap hidup selamanya di bumi pertiwi yang ia bela. Pada akhirnya, Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I wafat dengan meninggalkan nama yang harum dan abadi dalam lembaran sejarah dunia. Makamnya di Astana Mangadek menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin mencari inspirasi dari keteguhan jiwanya yang luar biasa. Angin pegunungan di sekitar makamnya seolah membisikkan kembali kisah-kisah kepahlawanan yang pernah terjadi di lembah-lembah Sukowati. Ia kini telah beristirahat dengan tenang, namun perjuangannya terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Generasi penerusnya di Mangkunegaran terus menjaga tradisi dan nilai-nilai yang telah ia tanamkan dengan sangat kuat sejak awal berdirinya. Mangkunegaran tetap menjadi entitas budaya yang unik dan memberikan warna tersendiri bagi kekayaan peradaban Nusantara hingga saat ini. Keberanian Sambernyawa dalam melawan arus ketidakadilan tetap menjadi tolok ukur bagi siapa saja yang ingin menjadi pemimpin sejati. Ia telah memberikan standar yang sangat tinggi tentang apa artinya mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Kita belajar dari legenda ini bahwa keadilan tidak pernah datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan dengan pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Pangeran Sambernyawa mengajarkan kita untuk tidak pernah takut menghadapi kekuatan yang lebih besar jika kita berada di pihak yang benar. Kesetiaan kepada rakyat adalah sumber kekuatan yang paling dahsyat yang melampaui segala jenis senjata modern di dunia ini. Namanya akan selalu terukir sebagai permata hitam dari tanah Jawa yang bersinar dalam kegelapan. Kini, setiap kali kita mendengar nama Sambernyawa, kita diingatkan akan sosok yang mampu mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang sangat menginspirasi banyak jiwa. Ia adalah bukti nyata bahwa asal-usul seseorang tidak menentukan masa depannya, melainkan tindakan dan keputusan yang ia ambil. Sang pemetik nyawa kini telah menjadi pemetik cahaya yang menerangi jalan bagi generasi muda untuk terus mencintai dan membangun bangsanya. Mari kita jaga api semangatnya agar tidak pernah padam ditelan zaman yang terus berubah. Demikianlah kisah perjalanan luar biasa Raden Mas Said, sang pangeran Sambernyawa, dari seorang pangeran terbuang hingga menjadi pahlawan yang abadi. Semoga semangat TGTB selalu menyertai kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tanah air yang tercinta ini. Jangan pernah biarkan pengorbanan para leluhur kita menjadi sia-sia karena kelalaian kita dalam menjaga kehormatan bangsa sendiri. Jadilah pahlawan bagi lingkunganmu sendiri, sebagaimana Sambernyawa menjadi pahlawan bagi rakyatnya.